Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tugas sudah selesai. Saatnya kita pulang. Pulang. Rencana mau cari spot tapi belum tahu di mana spotnya untuk kita naikin drone. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pulang. Hap. Kita tutup dulu. Harusnya selalu tertutup ya, gitu loh. Jangan nggak ketutup, soalnya situ ada motor, ada helm, segala macam. Bismillah. Tumben rame. Biasanya sih kalau hari Minggu tuh ramenya karena mereka habis pada jalan-jalan. Habis pulang dari mana gitu kan. Biasanya sih habis dari Bandungan, dari Jogja, apa dari mana ya. Terus mereka pulang istirahat. Karena besok mulai aktivitas lagi. Jadi apa ya? Jadi kangen pulang jam 2 pagi. Biasanya kan kalau kerja tuh, kalau kita masuk sore itu kan jam 2 pagi tuh. Ya kan? Nah, ini karena PPKM level 1 dan menurut surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh wali kota, ya kita tutup sampai jam 12. Kalau jam 12 sih masih lumayan ramai lah, ketimbang biasanya kita pulang jam 2 apa jam 3 pagi itu. Ada yang pakai jas hujan, kayaknya hujan. Tapi coba nanti kita lihat. Soalnya waterproofnya nih, casingnya, bukan casingnya ya, tapi penguncinya. Penguncinya tuh patah. Ada aja. Ya tapi itulah seni. Karena kan kita nggak tahu apa yang terjadi kan gitu. Yang namanya barang itu pasti bisa rusak. Pasti ada nilai penyusutannya gitu. Nah, jadi nggak selamanya barang itu mulus gitu kan. Ya ada lecetnya, ada patahnya, ada pecahnya.
Tapi ngomong-ngomong soal benda-benda mati itu seakan-akan kayak punya nyawa. Jadi kalau kita rawat, ya kan, kita bersihin, dia tuh kayak ngerti gitu loh. Oh iya gini, gue udah dirawat gini ya. Nah, kita jalan nyantai aja deh. Gue mau nyari spot juga bingung. Di mana nyari spotnya? Kemarin di Gombel sini, cuman frekuensinya akhirnya kalah sama ada BTS ya situ ya. Jadi radio X, gue sebutnya X aja deh, gue nggak mau nyebutin nama radionya. Kalau untuk orang Semarang pasti tahu lah, di daerah-daerah Gombel situ, jadi ada pemancar radionya si X. Mungkin frekuensinya kalah, jadi dia baru terbang berapa meter gitu, dia udah lost signal. Jadi kita harus cari spot lain. Tapi kemarin tuh karena mengingat baterainya cuman satu, akhirnya ya gue putusin aja. Buat apa namanya? Buat udahan. Karena untuk ngejar jam tayang nih gue harus punya video yang durasinya 1 jam. Nah ini gue bingung, kita mau kemana gitu loh. Apakah mungkin pas riding ini kan, ataukah pas apa gitu loh. Banyak banget ini BRT. Kita nggak tahu, nanti coba kita cari spot lah yang bagus di mana. Kayaknya hujan. So kita coba lihat. Kalau memang hujan berarti gua harus berhenti dulu. Karena ini bekasnya. Tuh. Ini kaca helm ada kayak rintik-rintik nih. Ramai banget tuh. Gua terakhir makan di situ kapan ya? 2000 berapa ya?
masih rame aja. Duh, kalau hujan begini nggak bisa nyari spot nih, bro. Susah nih. Apalagi gue belum beli landing gear, jadi aduh sayang banget kayaknya. Tapi nggak tahu deh nanti. Mudah-mudahan aja di atas udah kering. Kalau udah kering enak. Enak cuy kalau udah kering. Barusan gue diingetin tuh, lo harus pelan-pelan, nggak boleh ngebut. Oke, kita pelan-pelan. Tuh habis hujan nih, Banyumanik. Kayaknya hujan terus dah. Baru ini nih, karena masih apa ya, masih basah banget. Kalau misalkan tadi jam-jam 4 gitu, apa jam-jam berapa ya? Ini udah agak keringan, tapi ini nih masih basah banget. Kalau pakai helm full face tuh gini, kalau kita berhenti lampu merah, ya kan? Kalau kita tutup rapat kacanya, pas kita napas ngembun. Nah, nyalip aja sih mbak. Makan apa ya enak ya? Hujan-hujan tuh enaknya makan yang seger-seger. Mie godok gitu kan, mie rebus, aduh kayak enak banget.
Duh, ngeri kalau di samping trailer kayak gitu tuh, samping mobil truk peti kemas deh. Karena udah banyak kejadian sih, ya kan, terbalik, nimpa, segala macam. Jalan santai, relax. Kita bahas apa ya? Kita bahas masalah kehidupan. Iya. Hidup tuh nggak akan pernah ada habisnya. Akan selalu ada banyak cara untuk kita terkadang mencari jalan keluar setiap terjadi permasalahan dalam hidup. Terkadang begini, ketika kita menghadapi satu masalah, ya, menghadapi satu problematika dalam hidup, kita bingung, kita mau bercerita ke siapa. Karena terkadang tidak semua teman itu merespek setiap apa yang kita keluhkan, kan gitu. Oke lah, kita mungkin ada satu atau dua orang, tapi dalam pembahasan ini kita anggap bahwa kita bercerita kepada seseorang, ya kan? Nah, ketika dia memberikan solusi, ya kan? Ketika dia memberikan solusi itu menurut gambarannya dia. Karena terkadang apa yang dia gambarkan itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Contoh kayak gue, ketika gue menghadapi satu masalah dan gue cukup bercerita, it's okay, tapi gue berusaha untuk nyari jalan keluarnya yang menurut gue baik, gitu. Oke, gue minta pendapat orang. Nah, ketika gue meminta pendapat orang, gue akan saring, gue akan tampung. Jadi gue nggak akan langsung memutuskan tuh, oh iya gue harus pakai cara lo. Oh no, itu bukan gue. Gue punya cara tersendiri untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi, gitu. Makanya setiap orang yang mengalami setiap permasalahan dalam hidupnya itu, ya biar lancar, ya sedekah lah, kan gitu. Karena sedekah itu menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam kita pekerjaan, baik itu dalam rumah tangga, itu. Salat ya, berdoa pasti.
Karena banyak orang mereka mencari jati diri mereka itu seperti apa. Tuh, itu yang gue tahu gitu dengan cara mereka. Yang penting mereka nyaman, it's okay, no problem. Asalkan tahu manfaat apa sih yang didapat. Gitu. Oke, pencerahan itu banyak hal, banyak cara. Ya contoh kita mendengarkan pengajian itu merupakan salah satu pencerahan kita dalam hidup. Jadi kita bisa tahu. Kita bisa sharing dengan orang-orang tua kita, ya kan? Dengan orang tua tuh mereka biasanya kan pengalamannya tuh kan lebih apa ya, kalau menurut gue lebih banyak. Kalau gue sih lebih suka mendengarkan dari YouTube ya, lebih mengena gitu loh. Karena kalau misalkan gue ikut kayak pengajian tapi yang dia mungkin sepantaran sama gue usianya, ya kan, ya paling yang dialamin juga masalahnya hal-hal yang sama gitu loh. Dan gue belum yakin benar apakah lu benar-benar paham tentang ilmu agama, hadis, fikih, dan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Karena banyak juga yang mereka mereka masuk sekolah X, gue anggapnya X saja gitu kan, tapi sudah terus menganggap bahwa dia jebolan dari situ dan dia merasa pinter. Itu banyak. Dan gue bukan tipe kalau orang yang mudah percaya begitu aja. Gue biasanya belajar ilmu itu atau mencari sesuatu itu ke orang yang dia apa ya, dia ini ya lebih benar-benar paham lah. Makanya kan tuh banyak tuh ustadz keren, terus dia paham, kayak Mansur, terus ada siapa lagi yang di YouTube itu. Mereka membahas itu lebih mengena gitu. Jadi lebih bisa merasuk ke dalam hati, otak. Menelaahnya lebih kalau menurut gue lebih gampang gitu, karena bahasa yang mereka pakai. Tapi kalau misalkan kita belajar dengan orang yang seumuran kita, ya masalahnya itu gitu loh. Oh, masa lalu udah pernah gue hadapin, jalan keluar yang lu kasih, ya just like that gitu loh. Jadi ujung-ujungnya sama aja ya, lu harus berikhtiar, lu harus sholat, lu harus banyak berdoa, lu harus begini dan lain sebagainya. Ya, itu adalah satu hal yang menurut gua sama. Tapi ketika kita berbicara dengan orang yang benar-benar dia paham dan benar-benar dia mengerti luar dalamnya Al-Quran dan hadis, nah itu yang baru gua mau gitu. Karena kunci dalam kita menyelesaikan masalah itu ya kembali lagi ke Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kita harus lebih banyak sharing. Kenapa? Sharing itu lebih bisa melegakan hati. Ya, itu sharing.
Nah, sharing itu bisa kita lakukan kapan aja, nggak harus di saat kita sedang melakukan ibadah dan lain sebagainya gitu kan. Ya tapi pendapat orang beda-beda ding. Kalau gue sih seperti itu. Kalau misalkan kita mengikuti seperti itu tapi kelakuan masih sama aja, percuma bro. Pikiran lu bisa tenang tapi kelakuan lu itu masih tetap sama. Ya kalau menurut gue percuma. Bukan gue mengintimidasi orang-orang yang mereka sudah mengikuti hal-hal seperti itu, baik untuk mereka gitu loh. Tapi ini menurut cara pandang gue. Silakan kalau ada yang kurang setuju, silakan komen di kolom komentar, atau mungkin bisa DM ke Instagram gue yang udah tertera di deskripsi. Silakan, gue terbuka. Tapi ini cara pandang gue ya gitu, dari sudut kacamata seorang pria. Kalau ada yang berpendapat lain, silakan. Saya tidak pernah melarang orang untuk berdebat. Gitu. Karena dari berdebat itu kita bisa tahu, oh pemikiran lo seperti ini, oh pemikiran gue seperti ini. Terkadang dalam satu perdebatan itu bisa ditarik kesimpulan ada hal yang sama. Gitu guys. Oke, jadi hari ini kita mau coba cari spot. Gue belum tahu spotnya di mana, ya kan? Ini gue masih meraba-raba, gitu. Kayaknya seru kalau misalkan nerbangin drone di sini, tapi emang harus cari spot, karena kalau kita nggak nyari spot, ini yang bahaya. Gitu bro, kita harus nyari spot yang terang. Tahu kayaknya sini bagus, tapi kita lihat dulu, karena gue juga nggak mau main langsung nerbangin drone dan segala macam. Gue harus lihat dulu. Alun-alunnya kelihatan, di tengahnya juga kelihatan. Nah ini yang gue ngeri, gue harus ke situ kayaknya, karena gue nggak bisa sembarangan. Jadi kita bikin video ini berdurasi 1 jam. Oke? Dan gua nggak akan copot nih helm. Jadi gue bisa sekalian buat ngevlog. Cuman pintu masuknya mana ya? Gua kagak ngerti dah. Apakah pintu masuknya sini? Oh iya sini. Pintu masuknya sini kan ya? Pintu masuk. Nah, oke, kita di sini dulu. Jadi ya mohon maaf ya, gue nggak akan nyopot helm. Jadi gue akan ngevlog, gue akan ngedrone, dan gue akan bikin video ini berdurasi 1 jam. Jadi gitu guys.
perbedaan itu penting, perbedaan itu perlu, ya kan? Tapi jangan di apa ya, jangan dia dianggap sebagai suatu penyakit. Oh jangan, no, tidak boleh ya. So gue mau nyari tempat yang bener-bener gue bisa nerbangin nih drone. Kenapa? Karena gue butuh space. Kalau di sini terlalu banyak orang nongkrong, gue harus cari yang menurut gue bisa have fun. Duh, rame ya. Yang sepi di mana ya? Oh itu yang sepi. Kita coba di situ, ya kan? Orang gak ada pacaran. Gua doang yang kagak pacaran. So kita mau lihat dulu tempat landingnya. Oh no good, tempat landingnya nggak bagus, harus cari. Gua harus cari tempat yang mana ya? Aduh, mentok cuy. Cari gue turunin dulu. Oke bro and sis, alatnya udah gua keluarin. Ini ada drone, ini untuk remote-nya kan, ini kabel konektornya untuk nyambung antara remote dan handphone. Terus ini baterainya. Jadi kita coba nyari spot, kita coba nerbangin dulu, ya kan? Habis itu nanti kita coba lihat hasilnya. Oke, gua rasa itu dulu. Kita sambung lagi nanti videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.